Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, pada sekian pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang karakter yang ke-9 dari sekian karakter calon penghuni surga, yaitu senantiasa menjaga taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memasuki karakter yang baru di antara karakter penghuni surga, yaitu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72. Kata Allah Azza wa Jal, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Walladzina la yashhaduna az-zur, yaitu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Berarti karakter yang ke-10 di antara calon penghuni surga, karakter calon penghuni surga, mereka tidak mau bersaksi dengan kesaksian palsu. Apa itu kesaksian palsu? Kesaksian palsu adalah bersaksi tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh, kita punya saudara. Saudara kita ini terlibat kasus masuk ke pengadilan. Dan kita tahu perkaranya. Dan kita tahu bahwa saudara kita salah. Seandainya kita bersaksi sesuai dengan apa yang kita ketahui, maka saudara kita akan masuk penjara. Dan kita akan dicela oleh keluarga besar kita. Tapi seandainya kita bersaksi dengan saksi palsu, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, maka saudara kita akan selamat dari penjara dan kita akan dipuji-puji oleh keluarga besar kita. Kira-kira milih mana? Milih pundi? Milih delem nang dulure tapi angel mlebu surga, apa milih dicela oleh saudara tapi kans untuk masuk surga besar di hadapan jenengan? Milih yang mana? Milih dicela, kemenan akan ada masa pembuktian. Akan ada masa pembuktiannya. Karena yang namanya iman itu bukan klaim. Iman itu bukan pengakuan. Tapi iman itu membutuhkan pembuktian. Pembuktiannya adalah di kondisi-kondisi yang sulit seperti itu. Saat itulah kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita. Apakah kita sekedar ingin mendapatkan pujian yang sebentar tok, atau kita menginginkan pujian yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau orang yang beriman, dia pikir, lah jenengane pujian ini menungsa. Kalau kita sudah dipuji oleh manusia, apa kira-kira pujian itu menjamin kita masuk surga? Menjamin apa mboten? Mboten. Karena itu adalah pujiannya manusia. Yang punya kuncinya surga itu manusia apa Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita dipuji-puji sama manusia, terus jadi masuk surga? Yang akan memasukkan kita ke surga adalah pujiannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang beriman
Dia akan tetap istiqomah dengan apa yang dia yakini. Oh, ini salah. Dulurku salah. Kalau saya bela, saya bersaksi dengan persaksian yang palsu, saya terancam tidak bisa masuk surga. Justru ketika kita bersaksi dengan kesaksian yang benar, justru itu menunjukkan sayangnya kita kepada saudara kita. Sebagian orang itu menilai bahwa rasa kasih sayang itu harus dengan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Enggak. Ketika saudara kita melakukan seperti itu dan kita bersaksi sesuai dengan kenyataan, itu adalah ungkapan kasih sayang kita kepada dia. Supaya apa? Supaya dia terhindar dari siksaan neraka. Memang kalau kita bersaksi dengan saksi yang palsu, dia akan selamat dari penjara. Akan selamat dari penjara. Orang melebu penjara sekian tahun. Tapi apa resikonya? Resikonya di mana? Di akhirat. Kata Nabi SAW, "Man iqtata'a shibran." Barang siapa yang mengambil tanah sejengkal. Tanah berapa? Sejengkal. Patok, ya, bersaksi, oh dulurku ki tanahnya semene, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Misalnya patok aslinya di sini, di kamera ini. Misalnya patok aslinya di sini. Kemudian saudara kita pengen patoknya digeser nganah kayak. Di mana? Di tiang, kan lumayan kayak birang meter kayak. Kita tahu bahwasanya saudara kita itu sebenarnya patoknya di sini, tapi kita ora kepenak. Loh, ora kepenak kuwi mbebayani loh. Ya. Perasaan ora kepenak kalau bukan pada tempatnya bahaya. Kita nggak enak, wah, masa saya katakan sebenarnya di sini, nanti gimana dia? Akhirnya kita terpaksa jerene dalam tanda kutip. Saya katakan, oh patoknya pancen di sana, sebenarnya di sini. Kata Nabi SAW, barang siapa mengambil tanah saudaranya satu jengkal. Sejengkal gue sekilan. Ini sekilan apa orang ya? Sekilan atau enggak ini? 10 kilan. Lebih ya. Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan kepada orang tersebut untuk memikul sejengkal tanah tadi pada hari kiamat. Rapot bok? Sekilan bok rapot? Lah enteng lah, gampang. What is it? Sekilan mengisor 7 lapis bumi. Bukan cuma dilihat atasnya tok. Ya, bukan cuma segini tok, tapi segini ditarik garis ke bawah sampai 7 lapis bumi. Itu yang disuruh untuk dipikul sama orang tersebut pada hari kiamat. Berarti naik 10 kilan kepriwe? Nek 1 ubin kepriwe? Nek 1 hektar gimana? Kalau ribuan hektar bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Itulah risikonya persaksian palsu. Maka orang yang beriman, dia akan berpikir jauh ke depan. Lah, memang ini yang saya ketahui, ya saya akan sampaikan seperti apa adanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan hal tersebut. Suatu saat Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, dan Muslim, Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk-duduk beserta para sahabatnya. Lalu beliau SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Apa kata Nabi? Dosa besar yang paling besar. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya, kami pengen tahu apa itu dosa besar yang paling besar. Kata Nabi SAW, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik dan
durhaka kepada orang tua. Berbuat syirik dan apa? Durhaka kepada orang tua. Ketika Nabi SAW mengatakan itu, mengatakan dosa syirik dan apa tadi? Durhaka kepada orang tua, Nabi sendean. Nabi sendean. Sendean entah ke tembok atau ke kursi, sendean. Yang pertama dan kedua apa tadi? Syirik dan durhaka kepada orang tua. Ketika menyampaikan itu, Nabi sendean. Bersandar. Ketika akan menyampaikan yang ketiga, Nabi SAW jejek. Duduknya apa? Gak senderan lagi. Meluruskan punggungnya, kemudian beliau menyebutkan dosa yang ketiga. Kata beliau, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur. Kata Nabi SAW, dosa besar yang paling besar berikutnya adalah persaksian palsu. Persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu. Nabi SAW masih terus mengulang-ulang itu. Hatta qulna laitahu sakat. Kata para sahabat, sampai kami itu kasihan kepada Nabi SAW. Dan kami mengatakan, andaikan Nabi SAW sudah tidak mengucapkan itu lagi. Karena diulang. Dan Nabi SAW yang awalnya bersandar, Nabi SAW meluruskan punggungnya. Kata para ulama, ingin mengungkapkan keseriusan Nabi SAW. Ingin memberikan peringatan kepada umatnya. Hati-hati, ini tuh dianggap remeh. Kalau syirik kan semua orang tahu itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua secara tabiat, secara manusiawi semuanya tahu itu adalah dosa yang jelek. Tapi yang ketiga ini, yaitu persaksian palsu, dianggap remeh oleh banyak manusia. Padahal itu adalah merupakan salah satu di antara dosa besar yang paling besar. Maka hati-hati, persaksian palsu. Bukan hanya dalam masalah tanah, bukan hanya di pengadilan. Hati-hati itu proyek yang ada di kantor-kantor. Tanda tangannya semene, metune semene, ngelombo. Dana yang cair 50 juta, tanda tangannya pira? Saya nggak tahu loh. Aku ora tahu kok. Berapa? 50 juta yang turun, yang tertulis berapa? Pinten? 500 juta ya ora lah. Ya, badannya 50 juta sing tertulis itu 70 juta. Berarti si 20 juta mengendi? Menguap. Builang mengendi, dibagi-bagi. Hati-hati. Hati-hati. Ini dianggap lumrah. Sudah dianggap lumrah, tapi itu adalah termasuk dosa yang sangat besar. Makanya Nabi SAW awalnya bersender, kemudian menegakkan punggungnya, bukan karena bersaksi palsu itu lebih besar dari syirik, enggak. Tapi ingin memberikan peringatan kepada para sahabatnya bahwa dosa yang dianggap remeh ini ternyata adalah dosa yang besar. Bahkan salah satu dosa yang paling besar. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih berhati-hati lagi di dalam bertutur dan berkata, di dalam bertindak tanduk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.